Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 9E ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nabi Putra Diwangsa, absen 26. Nama saya Aldo Sukmana, absen 03. Nama saya Putra Hiranatullah, absen 26. Nama saya Ricci Izan Nugraha, absen 30. Nama saya Rifki Fadila Firmansyah, absen 31. Kami mendapatkan tugas untuk mewawancarai tentang adat istiadat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Bapak Daniel Muktis. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk berbincang dengan kami hari ini. Kami sangat menghargai Bapak yang sudah meluangkan waktu untuk kami wawancara. Sebagai warga kampus ini, Bapak memiliki pengetahuan lebih terhadap adat istiadat Sunda di sini. Mungkin Bapak bisa memberikan beberapa informasi tentang adat istiadat Sunda yang ada di sini, dan kami berharap dapat menggali lebih dalam mengenai adat istiadat yang masih berlangsung. Apakah ada yang ingin disampaikan Bapak terlebih dahulu sebelum dimulai? Ya, pertama ucapan yang sama ya, terima kasih kepada adik-adik yang sudah berkunjung ke kediaman dan sebetulnya ini lepas literasi ya. Jadi lepas literasi ini inisiasi memang sebagai ruang untuk belajar bersama. Saya kira sangat relevan dengan kedatangan adik sekarang, melakukan semacam wawancara ya, kita diskusi informal terkait dengan wawasan kebudayaan. Terima kasih atas kedatangan. Oke, kalau begitu, mari kita mulai dengan pertanyaan pertama. Apa saja adat istiadat yang masih dijalankan di lingkungan tempat tinggal Anda? Tempat tinggal itu berarti Banjar ya. Saya kira adat istiadat yang masih dijalankan di Kota Banjar masih banyak ya. Salah satunya nanti adik-adik ini juga informasi di Pulau Majuki itu kan seringkali setiap tahunnya itu ada acara ngebumi. Ya, acara ngebumi itu semacam hajat bumi yang dilakukan oleh warga masyarakat di Pulau Majuki sebagai rasa dan bentuk syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas anugerah alam, kesempatan, waktu, sehingga warga masyarakat masih bisa melaksanakan aktivitas pertanian. Maka mereka setiap tahunnya itu biasa melakukan hajat bumi. Nah, terkait dengan adat istiadat apa yang dilakukan itu banyak ya. Pertama itu biasanya dimulai dari nipit. Nipit itu adalah satu proses tentang bagaimana warga masyarakat sekitar sebelum melakukan panen itu ya, nipit itu berarti izin ya, izin untuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala bentuk dari rasa syukur. Kemudian juga ada nyangkrep ya, nyangkrep. Kemudian ada juga jamasa itu adalah jika membasuh pusaka-pusaka. Jadi banyak. Kemudian ada juga adat istiadat yang berkembang di Kota Banjar, ada nyalin, ada misalin, ada nipis. Itu biasa acara-acara istiadat yang dilakukan untuk menyambut Lesio. Berapa yang bisa disampaikan? Lanjut ke pertanyaan yang kedua, sejak kapan adat atau kebiasaan tersebut mulai diterapkan di masyarakat sekitar Banjar? Kalau seperti bisa nyalin, itu kan sudah berlangsung sejak abad ke-16 ya, tahun 1618 sampai 1640-an, itu pada masa pemerintahan Adipati Kertajaya II, Singapura Bahasa I dan Singapura Bahasa II yang kebetulan berkedudukan di Kota Banjar. Begitulah mulai peristiwa ada nyalin. Ini nyalin ini semacam prosesi sakral gitu ya. Sakral yang itu bersifat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang biasanya itu dilakukan sebelum
masuk pada bulan Ramadan. Nah kalau itu nyalin ya, kalau ngabumi itu sekarang sudah ke-7, berarti kurang lebih sudah 7 tahunan. Jadi sudah langsung hampir 7 tahunan untuk upacara apa namanya adat atau hajat bumi di ngabumi di Pulau Makassar. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara masyarakat di Banjar menjaga dan melestarikan adat tersebut? Cara untuk melestarikannya tentu pertama adalah melakukan edukasi pendidikan. Jadi generasi terjaga ini harus mulai diperkenalkan tentang bahwa di Banjar itu ada serangkaian adat istiadat, ada acara-acara yang bersifat kebudayaan, itu harus mulai diperkenalkan kepada generasi kita agar nanti pada saat yang nanti adik-adik bisa melanjutkan tradisi-tradisi adat istiadat yang berkembang dan berjalan selama ini di masyarakat. Itu poinnya tadi, bagaimana cara melestarikan ya dengan cara memperkenalkan, mengedukasi ya generasi itu edukasi. Dan generasi muda juga tidak boleh alergi ya, kalau bisa ikut melihat, mengamati, mempelajari. Dan misalnya contoh nitip, berarti orang-orang tua kita dulu itu, nenek moyang kita dulu sebelum panen tuh biasanya begitu. Kita dilakukan. Karena ini harus dipahami ya, kita ini sebagai orang Sunda, dalam hidup ini kita memegang apa yang disebut dengan tritangku. Jadi ada 3 ketentuan yang berkembang dalam pemahaman kita sebagai orang Sunda. Apa saja? Yang pertama adalah pangeran. Pangeran itu adalah Tuhan, Allah. Lalu yang kedua adalah manusia, dan yang ketiga ada alam. Jadi tritangku itu cara berpikir orang Sunda, di mana mereka memahami kehidupan ini selalu bertumpu pada 3 hal tadi. Ada Allah, ada manusia, ada alam. Jadi kita tidak boleh mengenyampingkan alam. Kita harus berdampingan dengan alam, bersahabat dengan alam. Bahkan para nenek moyang kita harus menjaga, merawat. Ya. Jadi tidak hanya dengan sesama manusia saja, tapi dengan alam kita harus jaga. Apakah ada upacara adat khusus yang rutin dilakukan? Jika ada, kapan dan bagaimana? Kalau nyalin tadi ya, kemudian nikis itu di Balokan ya, di Jawar. Nah, acaranya itu biasa tadi sebelum bulan Ramadan. Ada nikis, ada nyalin. Tadi ya, kalau di Banjar yang ada hanya 2 itu, nikis sama nyalin. Nikis itu di dalam apa itu di bukan di Balokan, itu di Jawa. Namanya. Kemudian kalau ngabumi itu di Pulau Ngabumi. Kalau ada istiadat seperti apa? Ya dimulai dari seba. Seba itu warga masyarakat Pulau Ngabumi berkunjung ke toko ya, membawa berbagai macam hasil pertanian sebagai bentuk budaya rasa terima kasih ya, menurut Bapak, apakah anak-anak muda yang ada di Banjar ini masih tertarik dan mengikut serta dalam kegiatan adat istiadat? Kalau lihat trennya animo di setiap tahun saat acara begini bagus. Anak muda pada hadir, bahkan kan biasanya kalau sema itu SMP 1, 2 itu biasanya dilibatkan gitu ya. Kira masih antusias, tapi itu harus dirawat, harus terus didorong ya, agar mereka lebih lagi nasional. Apa arti penting dari adat tersebut bagi masyarakat Anda secara umum? Penting adat ini yang tersebut bagi warga masyarakat secara umum adalah itu sebetulnya cara lain kita melakukan dakwah, melakukan edukasi kepada warga masyarakat soal rasa syukur. Jadi seluruh nilai-nilai yang tertuang begitu dari upacara ngabumi, adat istiadat nyalin, nikis, itu sebetulnya ada lebih ke bagaimana kita meningkatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain untuk merawat tradisi leluhur. Bagaimana pengaruh modernisasi terhadap adat istiadat di tempat tinggal Anda, terutama di Kota Banjar?
pengaruh modernisasi cukup kencang ya. Salah satunya misalnya ya kalau modernisasi itu kan sesuatu yang tidak bisa kita hindarkan, karena itu hukum alam, kita dari edukasi generasi pasti akan menghadapi itu. Tapi yang jauh lebih penting dari itu sebenarnya bagaimana kita mengimbanginya. Nah, contoh tadi kalau modernisasinya deras, itu jangan sampai arus modernisasi itu menggerus ya nilai-nilai adat istiadat. Sehingga harus berimbang dengan apa? Dengan cara ya tadi edukasi ke anak muda, edukasi agar mereka tidak menjadi generasi yang lalu purwadaksi. Lalu purwadaksi itu adalah yang lupa diri. Tentunya kita memperkenalkan adat istiadat. Apakah adat tersebut berlaku untuk semua orang di lingkungan Anda atau hanya kelompok tertentu? Umumnya idealnya harusnya semua ya, tapi pada kenyataannya memang yang paling intens itu biasanya adalah para kelompok-kelompok yang pecinta budaya, pegiat budaya. Walaupun masyarakat umum juga terlibat, karena mungkin sebagian besar hanya melihat ya, menonton proses ini. Ke depan berharap ya semua bisa terlibat, dan makna ini sebagai cara kita untuk memanggil rasa syukur kepada itu. Yang terakhir, Bapak, apakah pernah terjadi perubahan atau penyesuaian terhadap adat tersebut? Jika ya, apa penyebabnya? Penyesuaian pasti ada, karena kan setiap zaman, setiap waktu itu pasti muncul perubahan. Makanya kenapa orang tua kita mengatakan bahwa kita ini harus meindung ke waktu di bapa kajangan. Jadi kita harus beradaptasi dengan zaman. Perubahan itu pasti ada, hanya tidak boleh kemudian dia berubah akarnya. Jadi akarnya harus tetap ada, bahwa kemasannya bisa berkembang, berubah, itu tentu disesuaikan dengan waktu. Cukup segitu saja, Bapak. Terima kasih ya, pada sehat semua, sukses. SMP Negeri 1 Banjar. Bisa, kudu bisa, pasti bisa. Siap, maju.